Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Cinatan ya. Ini saya masih terus akan membahas ini ya. Ukraine yang palsu ya. Sementara Ukraine yang asli ini seperti ini ya. Walaupun ada charger jenis Ukraine yang berwarna-warna seperti ini, tapi ini jelas ya, jelas sudah dipastikan palsu ya. Di video saya waktu unboxing juga saya sudah memaparkan, dan waktu itu tokonya sudah di take down, tapi ini muncul lagi. Makanya saya juga muncul lagi gitu loh. Ya kan? Membawa eh, cerita tentang charger ini ya, charger abal-abal. Nah, yang menjadi persoalan gini ya, kalau charger misalkan pasti ada yang bertanya, kok yang dibahas ini misalkan ada chargernya Xiaomi atau Oppo atau Vivo, kok nggak terlalu gencar? Nggak. Karena kenapa? Kalau charger itu yang saya sebutkan tadi tiga itu sudah ada istilahnya handphonenya gitu loh ya. Jadi handphonenya itu merupakan charger yang ditiru. Itu beda cerita. Ini charger pihak ketiga tapi dipalsukan. Gitu loh. Lain cerita kalau kayak Xiaomi, Oppo, Vivo itu memang dia chargernya handphone gitu loh ya, chargernya handphone atau dalam arti satu kemasan dengan merek handphonenya gitu loh ya. Itu berbeda pembahasannya ya, pembahasannya berbeda ya. Jadi ingat ya, pembahasannya berbeda. Nah, ini lebih membedakan lagi karena kenapa? Ini charger pihak ketiga, ya kan? Itu pasti saya yakin banyak yang tergoda, termasuk saya. Loh, saya pun tergoda dengan harga 50.000. Saya pikir karena di penjualannya itu tidak menunjukkan kotaknya ini. Kalau kotaknya seperti ini ya sudah, saya berani jamin saya nggak akan mengkondisikan ya. Nah ini ya, dan dia kalau aku lihat ini ya, kayak lisensinya juga lisensi yang bagus yang dimasukkan. Walaupun di mana nih, di chargernya itu nggak ada. Sebentar saya keluarin ya, keluarin lagi. Nah ini udah saya bongkar ya. Nih. Nah ini di sininya nggak ada nih, ya. Tuh, tidak ada tulisannya sama sekali ya. Berbeda dengan charger ya, Ukraine yang asli ya. Ukraine yang asli ini seperti ini, ya. Ya kan? Nah, ini bisa kita lihat dalamnya. Ya. Dalamnya sudah berkali-kali saya tunjukkan melalui video shot, melalui video unboxing, melalui video pembongkaran, sudah saya tunjukkan semuanya ya. Bentuknya seperti ini. Nah, saya saat ini akan membandingkan ya. Pasti kan banyak yang bertanya, wah ini kalau dibongkar tapi tidak ada pembandingnya. Nah ini saya akan bandingkan dengan yang aslinya ya, charger Ugreen pihak ketiga yang original ya. Saya akan membandingkan dalamnya seperti apa. Supaya kenapa? Supaya teman-teman itu jangan tergoda seperti ini. Dan satu lagi yang penting ya, dari charger seperti ini pasti mereka penjualnya itu berpikir gini, tidak akan mungkin orang-orang itu pada melihat di YouTube ya, membahas charger ini, pasti berpikirnya seperti itu. Karena yang beli sama yang lihat di YouTube itu pasti berpikirnya banyakkan yang beli daripada melihat di YouTube. Nah, jadi teman-teman yang melihat ini saya minta bantuannya untuk di-share kemana-mana lah ya, di-share. Supaya kenapa? Supaya tidak ada model seperti ini gitu loh. Hah? Tidak ada model seperti ini, ya kan? Dengan charger abal-abal, dengan membawa charger merek pihak ketiga. Saya nggak dibayar ya, dari Ukraine ini nggak dibayar, tapi saya merasa jengkel aja gitu loh. Kok bisa-bisanya seperti ini dijual, dan saat saya mau klaim tokonya sudah disuspend,
segala macem lah, ya kan. Nah, ini mau saya bandingkan dengan charger aslinya Ugreen. Tapi sebelum saya bongkar, ini saya kasih tahu dulu bahwa charger pihak ketiga dari Ugreen ini itu protokolnya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, kalau ini sudah saya bongkar, ya kan. Nanti di video sebelumnya waktu unboxing sudah saya buat. Nah, ini sudah saya cek seperti ini, dan itu merah semua, beda sama ini, iya kan, beda banget tuh, berbeda, ya kan. Ini 24 watt ya, jadi ini yang 20 watt. Jadi kenapa saya mengkondisikan yang 20 watt bukan yang 30 watt, karena gini, ini 38 watt keterangannya ya, 38 watt. Terus habis itu pengecekannya seperti apa, tidak ada 38 wattnya ya. Ini 20 watt. Kenapa saya mengambilnya yang 20 watt? Supaya buat pembanding. Ini yang watt yang paling kecil, 20 watt. Ini tertulis 38 watt. Kita bandingkan nanti isinya seperti apa, ya kan, antara keduanya ya. Dari sini saya tidak membahas masalah segi elektroniknya itu, itu udah benar, komposisinya udah benar, enggak. Saya hanya membandingkan dari kedua charger ini, susunan charger yang benar dari Ugreen ini seperti ini, sementara yang palsu seperti ini. Apakah kalian mau menggunakan? Ya silahkan, itu hak teman-teman semua ya. Cuman sudah pasti namanya palsu itu udah pasti bikin merusak handphone kalian ya. Ini saya bongkar ya, jadi kita bisa menonton hasilnya dalamnya seperti apa. Seperti biasa ya, ini tempat eksekusinya ya, ini tempat eksekusinya. Ini kalau di Grenda lewat mana ya enaknya, lewat sini apa, nggak bisa di Grenda lah ya kan. Ini lebih baik ini, sepertinya ini. Nah, ini kayaknya ada sela ya. Coba kita coba dulu ya. Kalau nggak bisa kita Grenda nih. Kalau nggak bisa dicari sininya. Ah, bisa. Asik. Nah, sekarang kita satunya dulu. Jadi biar agak susah. Nah, ntar satunya lagi, coba lihat sini. Kita masukin aja ya. Nah, ini belum bisa. Nah, ini kalau itu waktu pecah malah pecah ya kan, susah toh. Nah, waktu itu pembongkarannya waduh, simpel banget. Tuh, ini agak susah ini ya, bukan agak susah lagi, memang susah ini. Ini sepertinya harus dirusak jadinya nih, iya kan. Iya nih, wah ini rusak akhirnya nih, tidak bisa nih, harus dirusak sepertinya ya. Ini bukan cepit ya, bukan cepit, tapi dia modelnya gimana nih ya. Ini malah baru pertama kali saya tahu nih. Loh. Jadi modelnya ini gimana? Ya, saya bingung lagi nih ya. Ini ya aneh. Ini baru pertama kali saya lihat ya, model Ugreen ini. Jadi dia sistemnya seperti ini nih. Nih, ya teman-teman lihat sendiri ya.
bukan cepit ya, ini bukan cepit ya. Jadi dia langsung kelistrikannya dia ada aliran ke sini. Nah ini sambungnya kemana nih? Ini tadi kencang ke sini. Ini. Ntar saya akan temukan caranya dulu ya. Dia itu gimana? Ini oh ini gini ya. Ini gini. Oh, berarti dia di sini nih. Oh, ini nih. Nah, jadi dia di sini dia apa? Di itu langsung ditempel langsung ya, tempel langsung ke PCB-nya ini ya. Ya. Ditempel langsung ke PCB-nya. Ya kan? Tapi ini lucu lagi. Oh, ada ya, ada thermalnya. Kita keluarin ya. Kita keluarkan isinya ya, kita keluarkan. Ini yang jelas jadi dia ini sistemnya oh ditempel gini loh. Nih. Nih ditempel ya, ditempel di PCB-nya ini seperti ini. Ah, gitu loh ya. Ini dia nempel. Nempel langsung. Tidak sistem kayak ini. Ini yang umum digunakan untuk charger abal-abal. Ini yang umum ya, umum. Umum digunakan charger abal-abal seperti ini. Ya. Sementara kalau ini baru pertama kali saya lihat ini, modelnya seperti ini. Baru pertama kali. Apa? Lumayan juga saya dapat pengetahuan. Ternyata Ugreen menggunakan teknik kelistrikannya seperti ini. Nempel langsung ke PCB-nya seperti ini. Nah, sekarang kita keluarkan ya. Kita keluarkan dulu. Jadi kita bisa membandingkan isi di dalamnya. Dari sini jadi kita bisa tahu ya. Kalau Ugreen ini, tapi ini khusus untuk 20 watt ya. Beda sama yang waktu saya membongkar yang 65 watt ya, beda ya. Ini coba kita lihat ya. Dalamnya seperti apa. Kita tarik ya. Ya, beda ya. Perbedaannya itu gini ya. Biar teman-teman bisa tahu ya. Kalau ini secara pandangan bukan teknisi ya. Perbedaan yang membedakan kita karena saya sering membongkar charger-charger abal-abal. Jadi tahu nih bentuk charger abal-abal ya. Sebentar saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan nih charger abal-abal yang model-modelnya seperti ini. Nah, ya. Dia pendinginnya itu akan lembek dan berair ya. Modelnya selalu cepitan seperti ini ya. Nah, nih. Ini salah satu contohnya ya, salah satu contohnya. Sementara kalau lihat charger-charger asli, nah itu selalu bentuknya ya, dia padat ini ya. Pendinginnya itu padat. Jadi kita bisa saya bisa ngomongin karena saya sering bongkar antara yang asli dan yang nggak asli, antara yang resmi pihak ketiga dan abal-abal. Jadi tahu perbedaannya. Tapi secara spesifik ini atau gimana, bagus mana atau bagaimana ya, saya tidak pernah membahas ya. Yang penting susunannya, komposisinya. Nah ini komposisinya. Ini lihat, bisa kita lihat di sini ya. Nih, ya. Dia dua PCB ya, satu tidur, satu berdiri. Nih, ini sistemnya keras ya, bukan yang apa, bukan yang model seperti ini nih, lembek seperti ini. Ya, ini beda. Sama seperti punyanya apa tadi, Oppo tadi, ya. Jadi berbeda. Lihat. Komposisinya itu bisa kita lihat perbedaannya itu. Nah, nih saya tunjukin lagi nih, ya. Saya tunjukin lagi, ya. Kalau punya Ugreen, nah ini kita lihat nih, kita lihat ya. Ada tulisan PCB-nya, ada tulisan Ugreen. Ya kan? Kalau ini, pasti nggak ada, ya kan? Nah, itu loh ya.
Clear ya? Ini sudah clear. Jadi kita ngelihat dari sini saja kita sudah tahu. Nah ini palsu, ini resmi. Nih, ya kan? Ada tulisannya, ada tulisan Ugreen. Sementara yang ini nggak ada. Itulah pentingnya kita membongkar. Walaupun nih saya kasih tahu ya, saya tidak bisa menganalisa daripada komponen-komponen IC ini ya secara detail ya, karena ini memang butuh sekolah tersendiri ya untuk mengetahui ini. Tapi sebagai kita sering membongkar, jadi kita tahu mana charger yang resmi, mana yang abal-abal. Kita bisa merasakan dan tahu, gitu loh. Nah, inilah gunanya saya membongkar ini, ya, supaya kita tahu bahwa ini bukan charger resmi dan charger abal-abal, ya. Dan ini charger resmi, seperti teman-teman sudah lihat sendiri, ada tulisan Ugreen. Nah, keren ya, PCB-nya. Nah, itu cara penyolderannya juga lain ya. Jadi gitu ya. Kenapa saya membahas ini sampai dibongkar segala seperti ini? Supaya kita ini tahu ya bahwa penting ya kita mempunyai atau tahu charger yang resmi. Ketika kita menggunakan charger, saat itu handphone kita itu nggak akan rusak. Ini dipakai ngecas bisa, ya. Pakai ngecas bisa, tapi berbeda. Bisa tapi berbeda. Ini ada kecepatan, ada komposisi di mana pengecasan itu sempurna gitu loh, ya. Kalau menggunakan charger pihak ketiga. Tapi kalau ini akan punya daya yang tidak bisa kita percaya lah, istilahnya seperti itu. Yang sering kita sudah bahas, review banyak ya, kita bongkar, kita coba-coba pengecekan. Dan pengecekan melalui Finersi itu warnanya merah, dia tidak menyentuh ke banyak protokol atau ke protokol-protokol lah. Sifatnya hanya mengecas aja, gitu loh. Sifatnya hanya mengecas saja. Nah, ini biasanya saat itu handphone kita kalau dicas pakai ini itu tidak akan rusak. Tidak akan rusak sampai kapanpun, tidak akan rusak. Tapi dia di beberapa lama pemakaian kita berapa lama itu akan mengalami kerusakan. Kerusakan itu bukan berarti terus mati gitu, enggak. Biasanya ini salah satu contohnya yang pernah saya alami. Ketika kita tidak menggunakan handphonenya, terus panas, terjadi kerusakan. Baterainya tiba-tiba mati. Itu bukan semata-mata karena panasnya. Sebenarnya panasnya handphone itu ketika kita gunakan itu sudah baterainya itu sudah ada komposisi mengaturnya, proteksinya. Tapi karena sudah dirusak sama charger-charger seperti ini, akibatnya istilah Jawanya itu ringkih gitu loh. Badannya itu ringkih. Nah, di situ kita tidak mengetahui bahwa penyebab utamanya itu dari pengecasan model seperti ini. Itu loh, ya. Itu penyebab utamanya, pengecasan model seperti ini. Yang kita tidak tahu sama sekali, kok bisa saya pakai tiba-tiba baterainya drop, mati sendiri. Nah, itu akibat sering menggunakan charger-charger seperti ini. Ya. Paham ya? Nah, gitu loh ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau charger abal-abal itu seperti ini. Clear ya? Dan satu lagi ya, kenapa ada charger abal-abal seperti ini ya? Kebanyakan ya, teman-teman itu beli handphone ya atau mahal misalkan ya kan, harga 10 juta, terus habis itu chargernya itu dieman-eman gitu loh. Nah, dipakailah charger abal-abal ya, yang 20.000, 30.000. Beli harga handphone 5 juta tapi chargernya maunya yang 20.000 atau di bawah 100.000 lah, seperti itu. Ya kan? Kalau rusak terus habis itu ganti. Atau chargernya yang aslinya itu disimpan.
yang dipakai ini atau yang dijual nanti pakai yang palsu. Nah, itu loh, kebanyakan seperti itu. Ya, oke. Saya kira cukup sekian dulu mengenai pemaparan dua charger Ugreen, yang satu palsu, yang satu, nah ini palsu gini, yang satu palsu, yang satu original, dan kita bisa melihat, nah ini lihat ya, dari sini ya, ini 20 watt aja seperti ini ya, komposisi susunannya ya, ini 38 watt, kecilnya kayak gitu. Ya, jadi paham ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ingat, jangan beli charger abal-abal. Ya, ingat, itu pesan saya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.